Ketum PKB Muhaimin Iskandar menemui Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra pada Kamis malam kemarin. Meski Caimin mengaku pertemuan tersebut tidak hanya membahas soal pilkada saja, namun pertemuan di tengah wacana calon tunggal melawan kota kosong pada pilkada Jakarta ini menguatkan sinyal bergabungnya PKB bersama dengan Kim Plus. Lalu bagaimana peluang merapatnya anggota ex Koalisi Perubahan ini bersama dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Burhan, apa kabar? Malam Bram, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kabar baik Prof. Jadi langsung saja, artinya apa dengan pertemuan di tengah-tengah isu seperti ini, menguatkah sinyal begitu PKB khususnya Jakarta akan masuk dalam Kim Plus, Prof? Iya, jadi Kim Plus ini tinggal menunggu waktu. Yang belum pasti adalah plusnya ini siapa saja. Apakah PKB saja, apakah plus Nasdem dan PKS, ataukah jangan-jangan PD Perjuangan juga ikut bergabung dalam pemerintahan ke depan. Jadi saya melihat ada dua skenario yang sedang dibicarakan, dan itu disampaikan, didiskusikan dalam satu tarikan nafas. Yang pertama adalah skenario koalisi untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Yang kedua, skenario jangka pendek berkaitan dengan pilkada November 2024, terutama di wilayah strategis. Dan kehadiran Gus Muhaimin di rumah Pak Prabowo tadi malam itu mengkonfirmasi yang pertama, kemungkinan besar PKB menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran ke depan. Yang kedua, juga membicarakan soal strategi jangka pendek, terutama di wilayah Jakarta. Baik, mana yang lebih mungkin terjadi dengan isu yang semakin menghangat? Apakah kemudian jangka panjang yaitu masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran, atau soal Kim Plus hanya dengan Ridwan Kamil saja di Jakarta itu, Prof, yang lebih mungkin kita tafsirkan? Bisa dua-duanya, tetapi yang paling jelas sepertinya PKB akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi apakah PKB turut mendukung skenario Kim Plus, terutama di Jakarta, terkait dengan pencalonan Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim, itu mungkin masih membutuhkan diskusi-diskusi lebih lanjut. Tetapi kemungkinan itu sangat besar. Terindikasi dari mundurnya beberapa partai yang sebelumnya itu menyampaikan mendukung Anies, tetapi tiba-tiba terindikasi mundur teratur setelah Kim mencapai kesepakatan untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Dan kalau misalnya PKB ikut serta dalam proses untuk menyukseskan Ridwan Kamil dan meninggalkan Anies Baswedan, kemungkinan besar Jakarta akan menghadapi pilihan Ridwan Kamil versus kota kosong. Oke, baik. Prof, saya ingin melihat dari point of view calonnya begitu, melalui Ridwan Kamil. Artinya ketika hari ini anggaplah plusnya adalah PKB, Nasdem, dan juga PKS, mana yang sebetulnya bisa juga menutupi secara elektoral bagi RK? Apakah PKB itu menjadi basis yang cukup untuk bisa menutupi kekurangan elektoral RK dan Kim di Jakarta, Prof? Iya, tetapi yang paling krusial dari PKB adalah menutup pintu buat munculnya calon di luar RK. Itu peran krusial PKB. Secara elektoral PKS lebih besar kontribusinya buat menutupi lubang kelemahan elektoral Ridwan Kamil. Tetapi kalau misalnya PKB tidak diajak, kemungkinan PKB bergabung dengan PD Perjuangan untuk mengusung calon alternatif di luar Ridwan Kamil itu menjadi besar. Jadi fungsi pertama dan utama PKB adalah memotong munculnya calon di luar Ridwan Kamil. Bahwa kemudian PKB bisa menyumbang suara secara elektoral buat Ridwan Kamil, itu bonus. Oke, jadi bukan yang menutupi secara lengkap begitu ya. Artinya PKS lebih berpeluang nggak di sana menurut Anda untuk bicara soal kebutuhan elektoral tadi? Secara elektoral PKS lebih krusial perannya. Pertama, PKS adalah partai pemenang pemilu di Jakarta hasil Pileg 2024 kemarin. Yang kedua, PKS basis massa pendukungnya itu beririsan dengan basis pendukung Anies. Jadi kalau misalnya PKS loncat dari Anies ke RK,
itu pukulan telak gitu buat Anies Baswedan. Jadi kalaupun toh Anies mendapatkan tiket untuk maju dalam perhelatan pilkada di Jakarta 2024 bulan November ini, tanpa PKS itu sulit buat Anies untuk bisa bertarung dengan kompetitif. Karena bagaimanapun masa PKS menurut survei indikator bulan Juli itu 90% mendukung Anies. Kalau misalnya PKS pindah haluan, itu setidaknya separuhnya bisa berkurang. Oke. Dan tentu saja sangat mungkin itu Bram, karena ada doktrin dalam PKS yang disebut dengan istilah taat kepada kiadah. Jadi kalau misalnya Majelis Syuro PKS sudah memutuskan, dan kalau keputusan itu pindah ke lain hati mendukung Ridwan Kamil, itu tentu akan diikuti sebagian dari basis masanya. Oke. Dan itu akan memukul secara telak elektabilitas Anies. Oke, berarti secara hitung-hitungan sebetulnya PKB juga tidak terlalu bisa menutup begitu ya dibandingkan dengan PKS. Nah, kalau kemudian saya ingin mundur melihat bagaimana pola PKB pada Pilpres yang kemudian bisa juga berpindah koalisi ketika ditawarkan menjadi calon wakil saat itu, apakah itu juga bisa terjadi pada PKB hari ini? Jangan-jangan poros lain yang bisa menawarkan calon wakil juga akan dipilih oleh PKB di last minute nanti, Prof? Ya memang kemungkinan itu masih ada ya. Jadi PKB sekarang menarik secara politik, terutama di Jakarta, karena dengan masuknya PKB ke salah satu calon, itu bisa membuka munculnya calon alternatif, terutama buat PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan hanya sekitar 15 atau 14 kursi, artinya tidak cukup untuk bisa mengusung calon sendiri. Kalau misalnya PKB bergabung dengan PD Perjuangan dengan godaan calon wakil gubernur, bisa saja PKB pindah ke PD Perjuangan. Tetapi hitung-hitungan pasti akan dikalkulasi matang oleh PKB. Pertama, berkaitan dengan skenario kalau misalnya mendukung calon lain di luar Ridwan Kamil, apakah akan mengurangi chance PKB untuk mendapatkan kompensasi lebih dalam kompensasi hitung-hitungan di kabinet Pak Prabowo Gibran mendatang. Yang kedua, jangan lupa dalam waktu dekat PKB akan menggelar muktamar. Dan siapapun ketua umum partai sekarang itu biasanya pengen mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kalau ingin melanjutkan posisinya sebagai orang nomor satu di partainya. Jadi hitung-hitungan semacam itu tidak bisa dipungkiri, apalagi kalau dibandingkan dengan calon wakil presiden. Tentu lebih kuat insentifnya menjadi calon wakil presiden ketika Caimin ditawari sebagai cawapres Anies. Karena ada efek kotel efek namanya. Kalau buat calon wakil gubernur kan nggak ada kotel efek buat partai. Toh pemilunya sudah berlangsung bulan Februari kemarin. Betul. Oke, Prof, kalau begitu saya ingin mendalami soal bagaimana kecenderungan yang juga dekat dengan muktamar, hari ini sedang bergesekan pula PKB dengan PBNU, seberapa faktor itu akan menjadi hitung-hitungan cermat pula bagi PKB maupun buat Kim begitu, Prof? Makanya kalau saya melihat peta hari ini memang PKB lebih cenderung untuk masuk ke dalam Kim plus. Jadi meskipun Caimin melontarkan guyonan dengan mengatakan tidak ada Kim plus, yang ada adalah Kim Jong Un. Menurut saya itu guyonan ala PKB. Tetapi di belakang layar sepertinya pembicaraan PKB untuk masuk dalam dua skenario sekaligus, skenario terkait dengan PKB sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, maupun skenario Kim plus dalam konteks pilkada dalam waktu dekat, itu PKB yang justru paling maju dibanding partai-partai lain. Karena jangan lupa, PKB ini partai yang didatangi langsung oleh Pak Prabowo setelah Pak Prabowo disahkan sebagai presiden terpilih. Jadi di antara partai-partai di luar dari Kim, PKB adalah agenda prioritas atau target utama dari Pak Prabowo untuk direkrut dalam koalisi mendatang. Dan karenanya PKB tidak mau menjual dukungannya secara murah, apalagi dalam konteks menjelang muktamar dan apalagi dalam konteks hubungan antara PKB dengan PBNU yang sedang memanas. Oke, Prof, terakhir kalau begitu, bagaimana soal konstituen Jakarta? Bagaimana juga rekomendasi DPW PKB Jakarta yang tetap kepada Anies? Seberapa resisten ketika dia akan bergabung kepada Kim Plus dan juga mendukung RK nantinya? Saya kira tidak akan banyak resistensi, apalagi partai-partai kita itu cenderung mengalami sentralisasi. Bukan hanya di PKB, semua partai itu tunduk pada keputusan DPP.
Jadi kalaupun toh misalnya keputusan elit DPP PKB memutuskan untuk menganulir rekomendasi DPW PKB Jakarta, saya yakin tidak akan banyak penolakan dari internal PKB Jakarta. Karena bagaimanapun mereka takut kalau berhadapan langsung dengan ketua umumnya. Dan itulah fenomena partai politik kita. Ya, partai politik kita ini elemen demokrasi tetapi seringkali gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Internalnya. Oke, baik, kita akan tunggu seperti apa kemudian dinamikanya terutama Kimples menjelang pendaftaran di akhir bulan nanti. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Terima kasih, Bram. Terima kasih.